Tahukah kamu kalau lebih dari 70% orang mengaku pernah dipermalukan di depan umum, setidaknya sekali dalam hidup mereka? Penghinaan gak cuma sakit secara emosional, tapi juga bisa menurunkan rasa percaya diri dan harga diri. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa penghinaan adalah salah satu alasan utama orang mengalami kecemasan dalam situasi sosial. Ketika kita berada dalam situasi seperti itu, banyak dari kita yang malah membeku atau, yang lebih parah, membalas dengan kemarahan yang akhirnya kita sesali. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada cara untuk merespons yang bisa mengubah semuanya? Sebuah respons yang menanggulangi penghinaan, menjaga martabatmu tetap utuh, dan bahkan membuatmu dihormati. Penghinaan adalah sesuatu yang pasti pernah kita alami, entah itu ledekan pedas tentang pekerjaanmu, teman yang katanya teman malah membocorkan lelucon pribadi di belakangmu, atau bahkan orang asing yang nyinyir di media sosial. Momen-momen seperti ini bisa mengguncang kita hingga ke inti, dan jujur aja, nggak ada yang ngajarin kita bagaimana cara menghadapi hal seperti ini dengan bijak. Kita sering disarankan untuk anggap saja santai atau berani membela diri. Tapi apa artinya itu sebenarnya? Menganggap santai seringkali bikin kita merasa kecil, sementara membela diri itu gampang-gampang susah, bisa malah memperburuk keadaan. Nah, ini dia tantangannya. Bagaimana cara merespons penghinaan dengan tenang, terkontrol, dan sangat efektif? Itu yang bakal kita bahas hari ini. Di video kali ini, kita bakal membahas tips dan teknik psikologis yang terinspirasi dari kebijaksanaan abadi filsafat Stoik. Strategi-strategi ini nggak hanya bakal membantu kamu menghadapi situasi memalukan dengan kepala dingin, tapi juga bakal membuat orang-orang di sekitarmu lebih menghormati. Percaya deh, setelah nonton video ini kamu bakal merasa lebih siap menghadapi apapun yang datang dalam hidupmu. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan video keren lainnya seperti ini. Ayo kita mulai. Psikologi penghinaan. Kenapa sih orang suka menghina orang lain? Ini adalah pertanyaan yang pasti pernah kita tanyakan setelah menerima komentar tajam atau pandangan sinis. Di permukaan kita mungkin merasa bahwa serangan itu semua tentang kita, tentang tindakan kita, kepribadian kita, atau kekurangan kita yang terlihat. Tapi kenyataannya, penghinaan lebih sering berhubungan dengan orang yang melakukannya daripada dengan kita yang menjadi korban. Pada dasarnya, penghinaan adalah permainan kekuasaan. Ini adalah taktik yang digunakan sebagian orang untuk menunjukkan dominasi di lingkungan sosial atau untuk merasa lebih superior saat itu juga. Coba pikirkan. Bagaimana dengan teman kerja yang melontarkan komentar negatif saat rapat? Atau anggota keluarga yang membuat lelucon yang ditujukan untuk merendahkanmu? Atau orang asing di dunia maya yang tiba-tiba melemparkan hinaan tanpa alasan? Tindakan mereka seringkali berasal dari keinginan untuk menempatkan diri mereka di posisi yang lebih kompeten, lebih pintar, atau lebih dihargai di mata orang lain. Kamu akan menemukan bahwa perilaku ini jarang sekali datang dari rasa percaya diri yang sejati. Justru lebih sering berasal dari ketidakamanan. Orang yang suka menghina orang lain seringkali sedang berjuang dengan ketakutan, keraguan, dan kekurangan mereka sendiri. Hinaan mereka adalah cara untuk menutupi ketakutan mereka dengan memfokuskan perhatian pada orang lain, sehingga mereka merasa lebih besar dengan merendahkan orang lain. Pernahkah kamu perhatikan bahwa mereka yang benar-benar percaya diri dan aman dengan diri mereka sendiri, jarang sekali merendahkan orang lain? Mereka nggak butuh itu. Kekuatan sejati itu tenang, mantap, dan berdiri di tempatnya. Kekuatan sejati membangun, bukan meruntuhkan. Sekarang, mari kita bawa masuk kebijaksanaan dari masa lalu untuk memperdalam pemahaman ini. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatanmu." Dalam konteks penghinaan, ini adalah permainan yang harus kamu mainkan.
Kamu tidak selalu bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Orang akan melampiaskan masalah mereka, memproyeksikan ketidakamanan mereka, dan mencoba memprovokasi kamu. Tapi, tindakan mereka tidak harus mengendalikan perasaan atau responsmu. Kebenaran paling penting yang akan kamu pelajari hari ini adalah bahwa penghinaan hanya punya kekuatan jika kamu memberikannya kekuatan. Ketika seseorang berusaha merendahkanmu, mereka memberimu pilihan. Apakah kamu akan membiarkan kata-kata mereka mendefinisikan nilai dirimu? Atau kamu akan melihat perilaku mereka sebagai apa adanya, cerminan dari perjuangan internal mereka, bukan nilai dirimu? Filsuf Stoik mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah kejadian eksternal, kita bisa menguasai dunia internal kita. Bagaimana kamu menginterpretasikan situasi, bagaimana kamu memprosesnya, dan bagaimana kamu merespons, semua itu sepenuhnya ada dalam kendalimu. Dan dalam kendali itu, terletak kekuatanmu. Jadi, lain kali seseorang mencoba merendahkanmu, tarik napas dalam-dalam dan ingat ini. Perilaku mereka adalah tentang mereka, dan tidak ada kaitannya dengan dirimu. Sementara, responsmu akan menunjukkan siapa dirimu, kekuatan, karakter, dan kemampuanmu untuk mendapatkan rasa hormat. Teknik tatapan tenang. Bayangkan kamu sedang berada di acara makan malam keluarga, dikelilingi oleh wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi. Tiba-tiba, seseorang melontarkan komentar tajam yang ditujukan langsung kepadamu. Komentar itu memang halus, tapi kamu tahu itu dimaksudkan untuk menyakitimu. Semua mata di ruangan kini mengarah kepadamu, menunggu reaksimu. Sekarang, kamu punya pilihan. Kamu bisa ikut terlibat dalam debat mulut, membalas dengan kata-kata pedas, atau, dan inilah kekuatan sejatinya, kamu bisa tetap tenang, tidak terganggu, dan menatap mereka dengan tenang. Ini adalah dasar dari teknik tatapan tenang. Mungkin terdengar sederhana, bahkan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Ketika seseorang mencoba merendahkanmu, insting pertama kita adalah untuk merespons dengan cepat, membela diri, menjelaskan diri, atau melawan. Tapi dengan begitu, kamu justru memberi mereka kekuasaan atasmu. Mereka berhasil menarikmu ke dalam permainan mereka. Tapi, rahasianya adalah, bahasa tubuh seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Postur tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata bisa menyampaikan pesan yang dalam tanpa kamu harus mengatakan sepatah kata pun. Ketika seseorang menghina atau merendahkanmu, alih-alih bereaksi dengan marah atau malu, tahan tatapan mereka dengan tenang dan mantap. Jangan gelisah, jangan pecah konsentrasi, dan jangan menghindar. Berdirilah tegak di hadapan usaha mereka untuk merendahkanmu. Kenapa ini berhasil? Karena ini tentang kendali. Dengan mempertahankan tatapan yang tenang dan tidak goyah, kamu mengirim pesan bahwa kata-kata mereka tidak mempengaruhimu. Kamu tidak terganggu, tidak terintimidasi, dan yang lebih penting, diammu yang disertai dengan kekuatan di matamu mengirimkan pesan yang jauh lebih kuat daripada balasan tajam apapun yang bisa kamu ucapkan. Teknik ini bekerja karena mencerminkan konsep Stoik tentang apatheia, keadaan yang tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Ketika kamu tetap tenang dan tidak tergoyahkan di hadapan usaha untuk merendahkanmu, kamu memperkuat kedamaian batinmu dan melindungi keadaan emosionalmu dari kekacauan eksternal dan negativitas orang lain. Bayangkan, kamu sedang berada di acara keluarga. Semua orang punya pendapat, dan ketegangan selalu ada di udara. Tiba-tiba, sepupu kamu melontarkan komentar yang dimaksudkan untuk merendahkanmu, mungkin di depan seluruh meja. Komentarnya cukup halus sehingga sebagian besar orang tidak langsung menyadarinya, tetapi kamu tahu itu dimaksudkan untuk menjatuhkanmu. Semua orang menunggu reaksimu. Alih-alih mengepalkan tangan, menggulung mata,
atau membalas dengan keras. Kamu melakukan hal yang tak terduga. Kamu menatap mereka langsung dengan mata yang tenang, tanpa penilaian, tanpa amarah. Kamu tidak tersenyum, tapi juga tidak melongo. Kamu hanya menatap mereka dengan tenang dan penuh ketenangan. Kata-kata mereka menggantung di udara tapi tidak mempengaruhi kamu. Ruangan yang sebelumnya penuh ketegangan tiba-tiba hening. Energinya berubah, dan dinamika kekuasaan pun berbalik. Kamu telah mengambil kendali atas momen tersebut. Ingat, teknik ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah keterampilan yang butuh latihan dan kesadaran. Berikutnya, jika kamu berada dalam situasi di mana seseorang mencoba merendahkanmu, coba teknik ini. Mulailah dengan situasi yang lebih ringan dan tidak terlalu penuh tekanan, mungkin dengan rekan kerja atau di lingkungan sosial yang santai. Latihlah untuk mempertahankan tatapan yang tenang ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang merendahkan atau mengkritik. Seiring waktu, ini akan menjadi hal yang alami, dan rasa percaya dirimu dalam menghadapi penghinaan akan semakin berkembang. Ingat, tatapan tenang bukan berarti kamu tidak punya emosi sama sekali. Ini tentang menguasai keadaan emosionalmu agar orang lain tidak bisa memanipulasinya. Ini tentang memproyeksikan kekuatan batin yang tetap teguh, tak tergoyahkan, tidak peduli seberapa keras orang lain mencoba menggoyahkanmu. Dengan begitu, kamu merebut kembali kekuasaanmu, dan penghinaan yang sebelumnya kamu alami pun terbalik kepada si pelaku. Metode ulangi lelucon. Metode ulangi lelucon adalah teknik lain yang mungkin terdengar sederhana, tapi sangat efektif ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang mencoba merendahkanmu lewat lelucon. Prinsipnya cukup mudah. Saat seseorang membuat lelucon di atasmu, alih-alih marah atau langsung membela diri, kamu cukup meminta mereka untuk mengulanginya. Kenapa? Mungkin terdengar bertentangan dengan intuisi, kan? Mengapa harus menarik lebih banyak perhatian kehinaan itu? Kekuatan dari metode ini justru terletak pada kemampuanmu untuk mengubah dinamika situasi. Ketika seseorang berusaha merendahkanmu lewat lelucon, mereka sebenarnya ingin melihat reaksi dari dirimu. Mereka berharap kamu merasa canggung, tertawa dengan rasa tidak nyaman, atau bahkan membela diri. Tapi dengan meminta mereka mengulanginya, kamu tidak hanya menetralkan lelucon itu, tapi juga menyoroti betapa tidak pantasnya kata-kata mereka. Pikirkan sejenak, ketika seseorang harus mengulang lelucon yang dimaksudkan untuk menghina atau memalukan, mereka dipaksa untuk menghadapi absurditas dari perkataan mereka sendiri. Tiba-tiba, lelucon itu kehilangan kekuatannya. Itu bukan lagi sebuah komentar cerdas yang membuatmu merasa terpojok, tapi menjadi momen yang canggung dan memalukan yang justru menunjukkan ketidakpekaan sosial mereka. Mari saya beri contoh. Dulu, saat saya berada di sebuah acara sosial, seorang teman berpikir akan lucu jika ia membagikan cerita memalukan tentang saya yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka tertawa, dan seluruh ruangan ikut tertawa, berharap saya merasa malu. Itu adalah salah satu situasi di mana lelucon tersebut dibuat dengan tujuan menjatuhkan saya, dan saya bisa merasakan seluruh perhatian ruangan beralih ke saya. Namun, alih-alih terlihat malu atau marah, saya dengan tenang berkata, "Oh, itu menarik. Bisa ulangi lagi?" Sepertinya saya nggak dengar dengan jelas tadi. Pada awalnya mereka ragu. Ruangan menjadi lebih sunyi. Mereka pun mengulang cerita itu, tetapi kali ini, lelucon itu tidak terdengar lucu lagi. Humor itu hilang, dan keganjilannya mulai terasa. Rasanya seperti perhatian seluruh ruangan bergeser, dan ketegangan itu berbalik ke mereka. Momen kecil ini berhasil, karena upaya mereka untuk merendahkan saya kehilangan kekuatannya, hanya dengan meminta mereka mengulanginya. Semua itu terasa paksa dan canggung, dan tiba-tiba saya menjadi orang yang mengendalikan situasi tersebut. Pendekatan ini bekerja karena menunjukkan penguasaan emosional. Filsafat Stoik mengajarkan kita,
untuk melepaskan diri dari penilaian dan opini orang lain. Dalam momen penghinaan, kita punya kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita merespons. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa apa yang menghalangi tindakan justru menjadi jalan. Dengan meminta seseorang mengulang lelucon yang dimaksudkan untuk merendahkanmu, kita mengubah upaya mereka menjadi kesempatan untuk mengendalikan perasaan kita sendiri. Kita yang mengontrol bagaimana kita merasa tentang situasi tersebut, bukan orang yang membuat lelucon itu. Metode ini juga menyoroti betapa absurdnya hinaan atau lelucon itu. Semakin kamu meminta mereka mengulang perkataan yang seharusnya lucu, namun menjatuhkanmu, semakin jelas bagi semua orang di sekitar bahwa lelucon itu dangkal, tidak perlu, dan sebenarnya cukup kasar. Fokus beralih dari dirimu yang menjadi sasaran hinaan kepada ketidaknyamanan situasi itu sendiri. Tentu saja, kamu tidak ingin terkesan sarkastik atau mengejek. Tujuannya bukan untuk memperburuk keadaan, tapi untuk menenangkan situasi dengan cara yang bijaksana. Triknya ada pada bagaimana kamu meminta mereka untuk mengulanginya. Pastikan nada suara tetap netral, bahasa tubuhmu santai, dan ekspresimu tetap terjaga. Dengan begitu, kamu memberi mereka kesempatan untuk menghadapi ketidaknyamanan kata-kata mereka sendiri. Mereka mungkin akan mulai meragukan lelucon mereka, atau setidaknya merasa sedikit lebih tidak berdaya. Seperti halnya teknik tatapan tenang, metode ini juga butuh latihan. Mulailah dengan situasi yang lebih kecil, di mana taruhannya tidak terlalu besar. Lain kali, jika seseorang melontarkan lelucon yang merendahkanmu, coba dengan tenang minta mereka mengulanginya. Perhatikan bagaimana hal itu mengubah dinamika kekuasaan. Seiring waktu, kamu akan semakin percaya diri menggunakan metode ini. Dan ini akan menjadi respons alami ketika seseorang mencoba merendahkanmu. Pengalihan dengan pertanyaan yang netral. Terkadang cara terbaik untuk merespons penghinaan bukan dengan bereaksi sama sekali, melainkan dengan mengalihkan pembicaraan sepenuhnya. Strategi ini, yang disebut pengalihan dengan pertanyaan netral, adalah cara yang ampuh untuk mengubah fokus dari serangan itu dan mengarahkan percakapan kembali ke topik yang netral atau positif. Metode ini bekerja dengan memperkenalkan topik yang sama sekali tidak berhubungan dengan penghinaan tersebut. Topik yang sangat netral dan tidak kontroversial, sehingga orang yang mencoba menghina kamu tidak punya pilihan selain beralih atau terdiam dalam keheningan canggung. Misalnya, kamu sedang berada di sebuah pesta makan malam, dan seseorang membuat komentar tajam tentang penampilan atau kariermu. Alih-alih terlibat dalam percakapan negatif, coba alihkan pembicaraan dengan pertanyaan sederhana yang tak terduga seperti, "Omong-omong, sudah pernah coba restoran Italia? Baru di pusat kota, katanya makanannya enak banget." Seketika, kamu telah mengubah dinamika. Fokus tidak lagi padamu. Dan orang yang mencoba merendahkanmu harus memilih antara terus melanjutkan serangan mereka atau bergabung dengan topik baru yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penghinaan itu. Teknik ini bukan tentang menghindari konfrontasi dengan cara pengecut, tapi tentang memilih untuk tidak memberi ruang bagi drama atau negativitas. Dengan mengajukan pertanyaan netral, kamu mengalihkan percakapan dari jalur yang coba dilalui oleh orang yang ingin menghina kamu, menuju jalur yang lebih konstruktif. Ini halus, namun sangat efektif. Saya ingin memberikan contoh dari sebuah acara yang baru-baru ini saya hadiri. Seorang teman lama saya cukup sarkastik, membuat komentar tentang keputusan yang saya buat beberapa tahun yang lalu. Saya bisa merasakan ketegangan, dan saya tahu bahwa jika saya bereaksi, keadaan hanya akan semakin memanas. Alih-alih terjebak dalam permainan mereka, saya dengan tenang berkata, ada yang sudah coba jalur pendakian baru di utara? Pemandangannya luar biasa, kita harus rencanakan perjalanan ke sana." Percakapan pun berubah total, semua orang mulai membicarakan pendakian itu, dan momen canggung pun lewat
tanpa ada komentar lebih lanjut tentang kehidupan pribadi saya. Orang yang sebelumnya membuat komentar pedas itu sekarang kehabisan bahan, dan situasi pun jadi terasa lebih ringan. Metode ini sangat selaras dengan filosofi Stoik tentang memilih tempatkan energimu pada hal-hal yang kamu bisa kendalikan. Marcus Aurelius berkata, "Jangan buang waktu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kendalikan tindakan dan responsmu, dan lepaskan semuanya yang lain." Dalam konteks penghinaan, kamu tidak bisa mengontrol kata-kata atau tindakan orang lain, tapi kamu bisa memilih bagaimana merespons. Dengan mengalihkan percakapan, kamu mengambil kendali atas situasi tanpa perlu terlibat dalam konflik atau drama. Ini adalah refleksi dari prinsip Stoik, bahwa kita hanya bertanggung jawab atas respons kita sendiri, bukan perilaku orang lain. Praktiknya, ketika kamu melihat seseorang mencoba merendahkanmu atau melontarkan komentar tajam, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini pantas mendapatkan energiku? Lebih sering dari yang kita kira, jawabannya adalah tidak. Itulah saat yang tepat untuk bertindak dan mengalihkan fokus dengan pertanyaan netral. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup Stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.